wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Fida dengan NPM 2011-2009. Singkat saya untuk presentasi tentang aplikasi sistem pengukuran data harmoni. Pertama, untuk Project Center, tujuan utamanya adalah dari perencanaan aplikasi sistem pengelolaan data ini adalah untuk menciptakan wadah pusat serta struktur untuk mengelola, memperbarui, menempatkan informasi seluruh urusan institusi secara efisien. Dengan demikian, sistem ini mempunyai tujuan untuk mencapai pengumpulan data yang akurat dan terintegrasi sebagai single source of truth, di mana untuk meningkatkan komunikasi yang berkelanjutan antara serta institusi dan mengoptimalkan proses administrasi data alumni terutama dalam bentuk pressure study maupun kebutuhan akreditasi. Dalam berikutnya, kita membutuhkan sistem web yang akan digunakan oleh alumni, admin, operator IT, dan juga Kapolri. Untuk fiturnya sendiri, dia ada pendaftaran maupun data, ada sistem komunikasi, pembuatan laporan, serta teknologi yang menggunakan Python, PHP, atau Coordinator, Vue.js, SQL Server, dan juga SSL. Untuk jalan proyeknya di sini, start date akan dimulai dari tanggal 20 Oktober 2025. Lalu ada first prototype demonstration tanggal 27 Oktober 2025. Ada project plan submission tanggal 30 Oktober 2025. Dan second prototype demonstration itu tanggal 21 November 2025. Third prototype demonstration tanggal 23 Desember 2025. Final project demonstration tanggal 16 Maret 2026 dan juga final date tanggal 10 Mei tahun 2026. Untuk pengenalannya sendiri, proyek aplikasi dari sistem pengelolaan data yang kita singkat sebagai aspek itu bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan data alumni berbasis web yang terpusat dan dinamis, di mana sistem ini fungsi sebagai daftar terpusat serta struktur untuk mengelola, memperbarui serta memanfaatkan informasi seluruh lulusan institusi secara efisien, di mana latar belakang utama proyek ini adalah karena adanya kesulitan institusi dalam melacak maupun mengumpulkan data terkini alumni secara manual yang berdampak pada keterlambatan proses studi dan kurangnya keakuratan data untuk proses akreditasi. Nah, aspek ini akan memungkinkan alumni untuk memperbarui data profil dan juga karir mereka secara mandiri sekaligus untuk memberikan kemudahan dan bagi institusi dalam melakukan analisis data, monitoring, dan juga komunikasi yang terintegrasi. Untuk organisasi proyek ini, untuk proyek plannya dibuat oleh Ibu Septa Jahalani dengan saya sebagai proyek manager, dan juga tim ini terdiri dari programmer, database designer, QA tester, dan juga dokumenter. Ini untuk proyek responsibility atau tanggung jawab dari proyek dari setiap, kalau dokumenter untuk menjalankan data untuk proyek, terus ada database designer dan developer untuk memastikan data yang digunakan untuk diprediksi tidak menghasilkan data yang berlebihan yang berimbas akan storage yang digunakan pada cloud hosting. Ada programmer mengimplementasikan kode yang digunakan untuk produk yang sudah disetujui sehingga selain tanpa adanya error ataupun bug, project manager untuk memastikan bahwa kebutuhan dan support yang dibutuhkan oleh tim selama proyek sedang berlangsung agar tidak ada kekurangan maupun kesalahan diberikan karena hal tersebut. Untuk proyek sponsor untuk menyetujui serta memantau perkembangan dari proyek yang dijalankan. Untuk QA tester yaitu untuk melakukan pengaturan terhadap interface yang telah dibuat serta diselesaikan oleh programmer dan pengecekan proses terhadap database oleh database designer maupun development. Pendekatan manajemennya, skopnya untuk proses pengembangan dalam pengelolaan data alumni di mana kualitinya akan dilakukan oleh QA, quality assurance internal dan demo secara eksternal. Secara komunikasi akan dilakukan secara meeting dengan tim dan membuat laporan sponsor terhadap proyek yang terbaik. Project plan-nya untuk quality assurance internal dan eksternalnya. Untuk internal quality assurance-nya, QA tester itu bertanggung jawab untuk melakukan pengetesan terhadap interface yang dibuat oleh programmer dan pengecekan proses pada database oleh database designer. Programmer harus memastikan bahwa kode diimplementasikan tanpa error ataupun bug. Sedangkan external quality assurance-nya yaitu dengan kualitas sistem akan diverifikasi melalui demonstrasi prototype dari yang pertama, kedua, ketiga maupun final product demonstration kepada project sponsor dan juga stakeholder terkait untuk mendapatkan feedback dan juga persetujuan. Untuk risiko dan mitigasinya, di sini ada risiko, kita ada 4 risiko yaitu keterlambatan data alumni terkini, ada isu keamanan data, kinerja sistem dan uptime, juga database storage.
Secara strategi mitigasinya, kalau keterlambatan data oleh Olimpik ini tuh tujuan Olimpik itu untuk memudahkan alumni dapat memperbaharui data secara mandiri dan institusi dapat melakukan komunikasi terintegrasi yang dilakukan secara terarah untuk mendorong adanya pembaruan data. Secara implementasi ke isu keamanan data, strategi mitigasinya untuk dengan mengimplementasi Secure Socket Layer atau SSL dan juga sistem autentifikasi multifaktor untuk akses administrasi. Terus kinerja sistem uptime itu adanya sertifikasinya dengan penggunaan kurtosi dengan uptime minimal 99,5%. Juga untuk database storage-nya, database desain dan development akan memastikan bahwa data yang dikelola secara efisien agar tidak menghasilkan data berlebihan yang menghabiskan data storage, menghabiskan storage sendiri. Rekomen manajemen elemennya tujuannya untuk menjelaskan bagaimana pola sistem akan didefinisikan, dikelola, diprioritaskan, dan juga dilacak secara project berlangsung. Di mana dalam dokumen yang berisikan rekomen manajemen ini juga memastikan bahwa setiap kebutuhan yang dimasuk ke dalam dari stakeholder dapat diproses dengan benar dan tidak ada kebutuhan yang terlewat atau disalahpahami. Kalau secara singkatnya, requirement manajemen plan ini dibuat untuk menjaga agar seluruh proyek manajemen kebutuhan berjalan dengan tertib, konsisten, dan mudah dipantau oleh semua pihak. Untuk permasalahan utamanya, kalau misalnya dalam stakeholder request, ini ada 3 masalah ya. Di sini ada pihak yang terkena dampak yang diberikan dari masalah, juga kesuksesan dari solusi yang diberikan. Kalau jadi masalah dari data alumninya yang tidak terus masih baik dilakukan secara manual. Pihak yang terdapat itu adalah staf di mana staf bagian administrasi, prodi, dan pihak kampus yang membutuhkan data alumni. Dampaknya mengenai masalah pencarian data menjadi lebih lambat dengan data yang asal tidak akurat dan sulit untuk melakukan pembaruan data. Suksesannya dengan sistem pengelolaan data yang terpusat akan membuat data menjadi lebih cepat, akurat dan mudah untuk diperbaharui. Pertama, tujuan kegunaannya untuk pencarian akurat, database terpusat juga validasi. Otomatis saat input data, skala prioritasnya pencarian alumni sangat penting, input data ataupun update itu sangat penting, explore lapor itu penting, eksploitasi sedang, audit lognya tinggi, integrasi sistem akademiknya tinggi, dan juga integrasi Google Login-nya sangat penting. Intinya, dengan memberikan pemahaman jelas mengenai para pengembangan sistem pengelolaan data alumni, vision ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan persepsi antara stakeholder dan tim pengembang mengenai tujuan sistem, kebutuhan pengguna, serta fitur utama yang harus diwujudkan. Dengan setiap pihak yang terlibat dapat bekerja dengan tujuan yang sama dan memahami apa saja yang ingin dicapai oleh sistem ketika selesai dibangun, yaitu untuk membantu proses dalam station study dan juga kebutuhan organisasi kampus. Jenjang penggunaannya akan dilakukan oleh admin, operator IT, pimpinan, juga alumni. Waduh, mission statement-nya untuk institusi pendidikan yang membutuhkan cara untuk lebih akurat dan cepat serta terorganisasi dalam mengolah data alumni. Di mana sistem pengolahan data alumni menawarkan solusi terpusat yang modern, mudah digunakan, dan integrasi dengan layanan digital yang untuk saat ini. Beda dari sistem yang lama yang sangat terbatas dan masih bergantung pada proses manual, sistem dirancang untuk memberi akses data yang secara real time, menyediakan pencarian instan, mendukung pembaruan data ekosistem, serta mempermudah penyusunan laporan bagi seluruh divisi. Dengan posisi ini, sistem hadir sebagai platform utama yang mempermudah seluruh proses administrasi alumni dan meningkatkan kualitas layanan institusi secara keseluruhan. Di mana untuk customer support sistemnya beberapa dari Novatek, kemudian serta pendukungnya. Lama pencarian alumni secara cepat dan akurat, di mana mesin pencarian dengan filter yang berdasarkan nama, jurusan, tahun, dan juga status. Data alumni lebih rapi dan terpusat di mana database terintegrasi dengan sinkronisasi fakultas. Pada data menjadi mudah di platform input sederhana dan validasi otomatis. Laporan bisa dihasilkan lebih cepat di mana ekspor dapat dilakukan ke PDF atau Excel. Pada dashboard sistem, terus ada keamanan data lebih terjamin dengan login, kontrol akses, basis peran, efisiensi kerja, staf meningkat, dengan ada workflow input, hasil publikasi, pengalaman pengguna lebih nyaman, di mana pengguna lebih sederhana, responsif, dan juga ringan. Use case model surveinya di sini ada admin, di mana itu mengolah data alumni, membuat laporan. Serta verifikasi pembaruan alumni pengaruh data riwayat pekerjaan maupun kontak pihak kampus itu sebagai petinjau
untuk melihat data alumni dan menghasilkan laporan tertentu. Di sini bisa dilihat kayak sebelumnya, sebelum login, kita masuk ke sistem, opsi 2, kelola data alumni, admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data. Terus opsi 3, use case 3-nya adalah mengupdate data, baru data alumni. Ada cari alumni, mencari berdasarkan nama, kata kode pekerjaan, dan lainnya. Ada agregator input, menghasilkan laporan secara otomatis, dan juga verifikasi data alumni, di mana admin memvalidasi pembaruan dari alumni. Untuk panduan pengguna dan sebagai user manual, ada fitur ada dashboard statistik, menu pencarian, dan fitur ekspor dari laporan. Troubleshooting-nya, panduan mandiri untuk mencari masalah login, kondisi data, kegagalan laporan yang bisa jelaskan secara detail di mana saat menjalankan aplikasi sistem pengolahan data alumni, pertama jika mengaksesnya melalui browser web, antara lain tidak bisa login karena harus cek email atau password atau reset. Data yang tidak muncul harus request atau cek koneksi, juga laporan gagal dengan ada ubah parameter atau menghubungi admin. Untuk kontak dukungannya, ada dari admin sistem alumni, bisa dihubungi melalui email admin dan alumni@wgm.ac.id, di mana aktif pada jam operasi jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat di hari jam kerja. Validasi dan pengujian itu pola deteksi dilakukan pada 17 sampai 21 Desember 2025, di mana hasil pengujiannya itu untuk pengolahan data berfungsi dengan baik atau sesuai, dan cari data hasil keluar sesuai dengan masukan, temuan atau defect itu terjawab pada halaman depan yang belum menampilkan login dan perlu diberikan pada wiki login. Secara detailnya ini bisa dilihat. Sketches pertama ada login. Menu login itu adanya halaman depan sebagai akses untuk mengetahui informasi terkait pengunjung yang mengakses sistem aplikasi. Ini that's why. Terus ada halaman dashboardnya. Halaman depan juga harus berupa menu login, tetapi ini tidak sesuai. Terus kedua, pengembangan data, tampilan menu halaman tambah data itu sesuai dengan yang diminta. Ada fungsional enter setelah memasukkan data baru juga sangat berfungsi baik, dan juga hasil result data yang kita bahas setelah pengecekan melakukan data sudah sesuai dengan informasi tambah data yang dilakukan. Di sini juga tampilan menu hapus data, flow data yang dijalankan data sesuai, functional centernya juga sesuai, dan juga halaman limit statistiknya berdasarkan data alumni yang telah disimpan itu berfungsi dengan baik. Ada update alumni di mana kontrol input angka menuju update data itu fungsi dengan baik. Bisa informasi yang harus diupdate pun sesuai, fungsionalnya pun juga sesuai karena dapat berjalan dengan baik. Terus ada hasil data update sesuai dengan masukan dilakukan, di mana hasil kualitas ditinjau sesuai dengan masukan saat melakukan update. Yang keempat ada cari data alumni, di mana halaman depan cari data alumni sesuai. Terus hasil result yang input dari cari data pun sesuai karena memberikan result list alumni berdasarkan dari nama yang dimasukkan. Use case 5 ada generate report. Di halaman depan kita tempatnya sesuai karena langsung menunjukkan pilihan jenis dokumen apa yang generate. Hasil generate report sesuai karena dengan jenis yang dipilih. Kesimpulannya, aplikasi sistem pengolahan data alumni membantu kita untuk memudahkan pencatatan pengembangan data secara terpusat, di mana untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi informasi, serta memperkuat komunikasi dan hubungan antar alumni serta institusi, di mana proyek Kasredan ini siap mendukung transformasi digital dalam pengelolaan alumni. Dan secara keseluruhan, sistem ini mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan suatu institusi dengan data yang lebih terstruktur, mudah diakses, serta dikelola, di mana sistem dirancang dengan modular untuk skalabilitas masa depan, di mana penambahan data bisa dilakukan hingga 20.000 data mahasiswa alumni. Sekarang bisa langsung ke bagian sistemnya. Ini bisa kita jalankan sebelumnya. Ada instalasi juga. Terus juga ada, kita contohnya menggunakan sheet ya. Jadi belum hubungan sampai SKF. Langsung dipilih aja. Misalnya kita tambah sekitar tambah alumni. Kita masukin ini 2024 11 097B banyak iya ya setelah lulusan 2023 saat teknik informatika mana aku tes komputer, dan untuk kepilihannya adalah software
Emailnya bisa disisipkan saja, nama jabatan disisipkan saja contohnya, dan data alumni tuliskan bahwa data alumni ada bahasa tambahkan. Contohnya seperti ini, dan tulis nomor guru. Ya, tampilkan semua data alumni. Biasa untuk keluar semuanya ada lebih biasa. Erin ada Natasha juga Adrian. Terus kita misalnya cari alumni. Misalnya saya misalnya sesuai dengan nama. Terus aja namanya siapa misalnya Desi. Maka saya tampilkan informasi Desi. Di sini nama Desi, tahun lulusan, jurusan, fakultas, pekerjaan, email, dan juga nomor telepon. Terus lihat statistik, lihat langsung bahwa lulusan 2025 ada 4, 2022 ada 1, teknik informatika 3, sistem informatika 1, dan informatika 1. Dan secara fakultas ilmu komputer itu ada 4 dan ilmu politik itu ada 1. Terus misalnya kita mau update data ini, kita pilih saja. Bisa berdasarkan apa nih? Misalnya berdasarkan nama. Misalnya tadi yang kita bikin Adrian, nah, nama alumni di update bisa di update itu satu, lalu bisa kalau itu kosong, dia tidak berubah, lalu tidak berubah, jurusan tidak berubah, polisi tidak berubah, kerjaan tidak berubah. Ini misalnya bagikan gmail.com setelah tidak kosong, maka data kami berhasil untuk diisikan. Kita bisa diperbarui. Kita lihat lagi, ini untuk alumni datanya. Itu emailnya nih. Selanjutnya kita hapus data. Mau hapus data, masukkan nama, basikan 2. Nama Natasha. Mereka juga Desi. Pengen hapus tambah 1. Otomatis namanya Desi. Kalau bisa dihapus, kita lihat lagi. Ini cuma data adalah Erin, hasil dari Adrian. Terus kita ekspor. Misalnya apa nih? Excel. Tidak valid. Oh iya. Tidak valid. Kita jadi misalnya nol tidak selesaikan. Otomatis di sini akan langsung buka. Masih saya seperti nama, tanggal, jurusan, fakultas, kerjaan, email, dan juga nomor telepon. Ya, jadi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.